Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok 4, mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, topik 4, ruang kolaborasi, penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Anggota kelompok kami, Nurul Hidayati, Ribut Setiawan, Rukman Nurkumalasari, Rosa Bilarna Aziza, dan Junita Nisrina Huwaida. Kemampuan perspektif peserta didik memiliki perspektif apabila dapat 1. Melihat dan mendengar dari berbagai sudut pandang yang kritis. 2. Melihat gambaran umumnya. Perspektif sebagai aspek pemahaman merupakan pencapaian yang matang, pemahaman yang diperoleh tentang bagaimana ide terlihat dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, terdapat 5 kriteria dalam kemampuan perspektif. 1. Kredibel. Kredibel memiliki arti yaitu dapat dipercaya. Kredibel berupa informasi atau bukti lain yang sudah terbukti kebenarannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian dengan kriteria kredibel dapat dilihat dari apakah perspektif yang dimiliki oleh peserta didik dilandaskan dengan sumber yang dapat dipercaya atau tidak. Contoh, peserta didik mampu menyajikan perspektif yang dapat dipercaya dan didukung oleh bukti yang valid. Selanjutnya, mengungkapkan. Mengungkap berarti menyatakan, mengatakan, memaparkan, menerangkan, dan menguraikan. Penilaian kriteria mengungkapkan dapat dilihat apakah perspektif yang dimiliki oleh peserta didik dapat menunjukkan, membuktikan, atau mengemukakan suatu solusi dari persoalan dengan jelas dan sistematis. Contohnya, peserta didik memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan pemahaman tentang berbagai sudut pandang. 3. Wawasan. Wawasan memiliki arti, tinjauan, pandangan, dan konsepsi cara pandang. Penilaian wawasan dapat dilihat dari apakah perspektif yang dilakukan oleh peserta didik cukup mencakup dengan berbagai materi yang terkait dan sesuai dengan masalah atau persoalan yang diberikan. Contohnya, peserta didik harus mampu memahami latar belakang, motif, dan dampak dari berbagai sudut pandang. 4. Masuk akal. Masuk akal yang berkaitan dengan kemampuan perspektif, di mana peserta didik dapat melihat suatu hal sudut pandang yang berbeda. Peserta didik dapat menjelaskan sisi lain dari situasi yang tidak nyata, dapat melihat gambaran besar, dapat melihat asumsi yang mendasari dan memberi kritik yang dapat diterima oleh akal dan logis. Contohnya, peserta didik harus mampu menjelaskan mengapa berbagai perspektif tersebut muncul dan apa yang mendukung atau menantang mereka. 5. Tidak biasa. Penilaian dengan kriteria ini dapat dilihat dari bagaimana peserta didik menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang berbeda dari cara yang sudah ditentukan atau dicontohkan, namun memiliki hasil akhir yang tepat dan benar. Tidak biasa maksudnya, peserta didik mampu menyampaikan pendapatnya secara kritis dan bisa dikatakan jarang dan unik. Contohnya, peserta didik juga harus mampu mengidentifikasi dan menjelaskan perspektif yang tidak biasa atau tidak konvensional. Contoh konteks. Tanggapan terkait bahasa Indonesia dalam konteks sosial. Peserta didik yang memahami bagaimana bahasa Indonesia dalam konteks sosial dapat merumuskan perspektif atau pandangannya tersendiri terkait hal tersebut. Contoh, guru memberikan contoh kasus terkait pemaknaan bahasa oleh seorang ke peserta didik. Kemudian, peserta didik memiliki perspektif berbeda dengan orang atau materi tersebut. Peserta didik memiliki perspektif. Menurut saya, bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi haruslah disesuaikan dengan situasi dan lawan bicara yang dihadapi. Misalnya, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau di lingkungan formal, maka harus menggunakan bahasa yang lebih sopan dan formal. Namun, ketika berbicara dengan teman sebaya atau di lingkungan informal, maka bisa menggunakan bahasa yang lebih santai dan akrab. Adapun perspektif saya tentang bahasa Indonesia adalah bahwa bahasa ini merupakan alat penting dalam berkomunikasi dan harus digunakan dengan tepat. Selain itu, kita harus memperkaya kosakata kita dan menjaga kekayaan bahasa Indonesia sebagai bagian dari identitas dan budaya kita. Berikut merupakan contoh tabel kriteria penilaian skor
pada aspek kredibel dan mengungkap. Terdapat 4 penilaian, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Terdapat kriteria tabel penilaian skor tentang wawasan, masuk akal, dan tidak biasa. Tabel dilihat pada gambar berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.